Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdi Fikrillah. Saya dari sekolahan SMK Islam Bondalegi. Saya di sini mau mempresentasikan tentang komponen-komponen pada CPU. Nomor 1, motherboard. Motherboard adalah merupakan sebuah papan sirkuit tempat komponen elektronik dan komputer lainnya dipasang dan bisa terhubung satu dengan lainnya. Adapun komponen-komponen yang menjadi bagian ini di dalam motherboard ini adalah prosesor, sound card, video card, hard disk, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah prosesor. Prosesor adalah suatu komponen inti yang terdapat dalam CPU komputer. Sebab jika tidak ada prosesor, kemungkinan perangkat lainnya tidak dapat bekerja sama sekali. Oleh sebab itu, banyak orang yang menyebut bahwa prosesor adalah otak dari komputer. Yang keempat, kipas prosesor. Kipas prosesor merupakan komponen salah satu ini sebuah perangkat yang dikerjakan untuk membantu kinerja suatu prosesor. Kipas prosesor berfungsi untuk mendinginkan suhu prosesor agar perangkat prosesor dapat digunakan dengan stabil. Yang keempat, RAM. RAM adalah merupakan salah satu komponen yang terdapat pada bagian unit CPU. RAM juga memiliki kedudukan yang penting bagi perangkat komputer. Pasalnya, komputer yang satu ini bekerja sebagai tempat penampung data sementara yang diproses prosesor sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen lainnya. RAM juga diganti dengan ukuran kapasitas yang lebih besar ataupun kecil. Namun ini harus menurut maksimal RAM didukung oleh motherboard Anda. Sebesar apapun kapasitas memori RAM Anda, tapi jika hal itu tidak didukung oleh motherboard, maka tidak bisa dipastikan atau tidak dapat dibaca. Terlepas dari itu, satuan RAM biasanya menggunakan perhitungan bit, dan kapasitas RAM yang beredar di pasaran biasanya berkapasitas seperti 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, dan lain-lain. Jenis prosesor masih diproduksi saat ini adalah DDR1, DDR2, dan DDR3. Yang kelima, hard disk. Hard disk layaknya sebuah dalam smartphone. Hard disk juga berfungsi untuk menyimpan data dan juga menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya digunakan menghitung bit. Dan semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat Anda simpan. Ukuran hard disk yang beredaran di pasaran yang saat ini mulai dari 250 GB, 500 GB, 1 TB, hingga 3 TB. Yang keenam, CD-ROM. CD atau DVD-ROM. CD atau DVD-ROM atau juga biasanya disebut dengan optical disk drive ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD DVD. Yang ketujuh, VGA card atau video graphic adapter. VGA card merupakan salah satu komponen yang dirasakan sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Sebab komponen tersebut salah satu berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. Tanpa VGA, maka layar komputer
bisa dipastikan tidak menampilkan apa-apa alias blank. Yang ke-8, sound card. Piranti ini salah satu berfungsi sebagai pengelola audio untuk perangkat komputer Anda. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio, yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk dalam input kartu menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer Anda. Yang ke-9, power supply. Power supply terakhir yang akan kita bahas adalah power supply, merupakan bagian dari sistem komputer dan unit CPU yang berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen komputer. Selain itu, power supply juga berfungsi merubah tenaga DC atau AC sebelum dialirkan ke setiap komponen itu sendiri. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.